Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa TV El Sinta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kita pada hari ini dalam kultum Ramadan yang diselenggarakan oleh El Sinta TV. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang penuh dengan keberkahan. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan suatu ketika ada 3 orang perampok yang berhasil mendapatkan harta hasil merampoknya dari seorang saudagar besar. Mereka bertiga sepakat untuk menyimpan harta rampasannya ini di dalam sebuah gua. Ketika sampai di gua itu, mereka kemudian merasa lapar dan akhirnya mengutus salah satunya untuk membeli makanan. Ketika seorang ini berjalan membeli makanannya, kedua orang perampok yang tinggal di gua ini kemudian mereka muncul sifat serakahnya. Mereka kemudian bersepakat untuk membagi harta hasil rampokannya ini hanya untuk mereka berdua. Sedangkan yang satu lagi direncanakan akan dibunuh ketika dia datang ke gua itu. Maka kemudian mereka pun sepakat. Nah, sayangnya orang yang membeli makanan ini pun dia muncul juga sifat tamaknya, sifat rakusnya, sehingga kemudian dia berpikir alangkah enaknya kalau harta ini saya kuasai sendiri. Maka kemudian makanan yang dibelinya itu dibubuhi dengan racun dengan tujuan membunuh kedua orang perampok yang ada di gua tadi. Maka yang terjadi, hadirin para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika orang ini kembali ke gua, kedua orang temannya sudah bersiap. Maka ketika dia masuk, maka mereka memukuli si orang yang tadi ini sehingga mati. Setelah yang temannya mati, kemudian keduanya bergembira karena harta rampasan itu hanya dibagi oleh mereka berdua. Maka kemudian mereka pun makan makanan yang sudah dibubuhi racun. Akhirnya ketiganya mati dan harta itu menjadi harta yang tidak bertuan. Apa hikmah yang diambil dari kisah ini? Bahwa dalam diri manusia ini ada potensi yang namanya sifat toma. Toma itu adalah ingin menguasai, ingin memiliki, ingin mempunyai sesuatu yang lebih dari apa yang dimilikinya. Oleh karena itu bahasa toma ini kemudian diserap menjadi bahasa Indonesia yang kemudian menjadi bahasa dengan kata tamak. Kalau kita lihat dari kata aslinya, toma ini terdiri dari 3 huruf. Yang pertama huruf to, yang kedua huruf mim, yang ketiga huruf ain. Ketiga-tiga huruf ini melambangkan karakter daripada orang yang punya sifat toma. Yang pertama huruf to. Huruf to memiliki perut yang buncit, yang gendut, tapi tidak memiliki kepala di badannya. Ini melambangkan bahwa orang yang punya sifat toma hanya memikirkan perutnya sendiri. Mereka tidak pernah berpikir halal, haram, tidak pernah berpikir untuk orang lain, bagaimana cara mendapatkan hartanya. Yang penting perutnya kenyang sendiri. Kemudian yang kedua adalah huruf mim. Huruf mim ketika di tengah, dia tidak punya kaki, tidak punya badan, hanya berupa bolong begitu saja. Nah, orang yang memiliki sifat tomak seperti huruf mim, dimasuki apa saja maka tidak akan pernah rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga huruf ain. Huruf ain adalah huruf yang memiliki perut yang gendut sedangkan mulutnya masih mangap ke atas. Ini menandakan bahwa orang yang punya sifat toma tidak pernah merasa cukup dengan apa yang dimilikinya dan selalu berharap lebih dari apa yang dimilikinya, padahal yang dimilikinya adalah sesuatu yang lebih dari cukup. Nah, oleh karena itu hadirin para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa Ramadan yang kita laksanakan sekarang ini adalah untuk mengendalikan nafsu perut kita. Karena Rasulullah dalam satu hadisnya mengatakan, ma mala'a ibnu Adam syarrun min batnihi. Tidak ada yang lebih jelek yang dimasuki oleh manusia melebihi daripada perutnya. Karena perut manusia ini kalau tidak dikendalikan maka akan menjadi suatu tempat yang tidak akan pernah ada cukupnya. Oleh karena itu para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa yang kita laksanakan ini adalah mengendalikan nafsu perut kita. Dalam satu hadis Nabi kita mengatakan, lau anna libni adam wadiyan ahabbu ayyakuna wadiyani wa la yamla'u batnuhu illa turab.
Seandainya manusia diberikan satu lembah berisi emas, maka niscaya dia akan berharap memiliki dua lembah yang berisi emas. Karena perut manusia tidak akan pernah cukup kecuali ketika tanah sudah masuk ke dalam mulutnya. Oleh karena itu, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa yang kita laksanakan ini tujuannya sekali lagi adalah untuk mengendalikan nafsu perut kita, agar kita murni menjadi hamba Allah, Abdullah, bukan hamba perut atau Abdul Butut. Kalau dalam sehari-hari kita merasakan bahwa kita selalu memenuhi tuntutan dari perut, ketika puasa justru kebalikannya, perut yang harus tunduk kepada keinginan agama Allah. Mudah-mudahan puasa kita menjadi puasa yang bisa mendapatkan hikmah dari ibadah puasa ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.